Pertemuan kedua manajemen organisasi, dasar perilaku individu. A. Pengantar perilaku individu. Perilaku individu dalam organisasi mengacu pada bagaimana seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam lingkungan kerja. Pemahaman perilaku individu sangat penting bagi manajer untuk mengelola sumber daya manusia secara efektif dan meningkatkan produktivitas organisasi. Perilaku individu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor psikologis, sosial, budaya, dan organisasi. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu. Pertama, karakteristik individu. Kepribadian, sifat, dan karakter unik yang membedakan satu individu dengan individu lainnya, seperti ekstrovert versus introvert, nilai dan sikap, keyakinan, dan preferensi individu terhadap suatu hal yang mempengaruhi cara mereka bertindak, kemampuan dan keterampilan, kapasitas individu dalam melakukan pekerjaan, baik keterampilan teknis maupun interpersonal. Kedua, faktor lingkungan, budaya organisasi, norma, nilai, dan praktik yang berlaku dalam organisasi memengaruhi cara individu berperilaku. Kelompok kerja, rekan kerja dan tim memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu melalui interaksi sosial. Kondisi kerja, faktor fisik seperti fasilitas, tekanan kerja, dan sistem penghargaan memengaruhi motivasi individu. Ketiga, faktor psikologis. Motivasi, dorongan internal yang mengarahkan individu untuk mencapai tujuan. Persepsi cara individu menafsirkan informasi dan situasi di sekitarnya. Pembelajaran, pengalaman individu dalam bekerja memengaruhi pola perilaku mereka di masa depan. C. Teori-teori perilaku individu. 1. Teori kepribadian Big Five Ocean. 2. Teori hierarki kebutuhan Maslow. 3. Teori keadilan equity theory. 4. Teori harapan expectancy theory. Pertama, teori kepribadian Big Five Ocean. Big Five Personality Traits dikenal dengan akronim OCEAN yang merupakan singkatan dari 5 dimensi utama kepribadian. 1. Openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman. 2. Conscientiousness, kehati-hatian dan ketelitian. 3. Extraversion, ekstroversi. 4. Agreeableness, keramahan dan kerjasama. 5. Neuroticism, stabilitas emosi versus ketidakstabilan emosi. 1. Openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman, tinggi, kreatif, inovatif, suka hal baru. Rendah, konvensional, suka rutinitas, dampak. Individu dengan keterbukaan tinggi cocok untuk pekerjaan kreatif dan perubahan dinamis. 2. Conscientiousness, kehati-hatian dan ketelitian. Tinggi, disiplin, bertanggung jawab, pekerja keras. Rendah, ceroboh, kurang terorganisir. Dampak, individu konsiensius tinggi sering menjadi pemimpin dan pekerja yang dapat diandalkan. 3. Extraversion, ekstroversi. Tinggi, sosial, percaya diri, energik. Rendah, pendiam, introvert, lebih suka bekerja sendiri. Dampak, ekstrovert lebih cocok di pekerjaan yang membutuhkan interaksi sosial tinggi. 4. Agreeableness, keramahan dan kerjasama. Tinggi, ramah, mudah bekerja sama, empati, rendah, kompetitif, kurang peduli dengan orang lain. Dampak, individu agreeableness tinggi lebih cocok untuk tim kerja dan layanan pelanggan. 5. Neuroticism, stabilitas emosi. Tinggi, mudah cemas, emosional, stres, tinggi, rendah, tenang, stabil, tidak mudah stres. Dampak, individu dengan neuroticism rendah lebih tahan terhadap tekanan kerja. Model ini membantu memahami kepribadian individu dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja dan manajemen tim. 2. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Dikembangkan oleh Abraham Maslow, 1943. Teori ini menjelaskan 5 tingkat kebutuhan manusia yang harus dipenuhi secara berjenjang. 1. Kebutuhan fisiologis, physiological needs, tingkat 1. Dasar. Definisi.
kebutuhan paling mendasar untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, individu tidak dapat fokus pada kebutuhan lainnya. Contoh, makan dan minum, udara dan oksigen, tidur dan istirahat, tempat tinggal. Kebutuhan biologis misalnya reproduksi, dampak dalam organisasi, jika karyawan tidak mendapatkan gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka akan sulit fokus pada pekerjaan dan cenderung tidak produktif. Kedua, kebutuhan keamanan safety needs, tingkat 2. Definisi, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu mulai mencari rasa aman dan stabilitas dalam hidupnya. Contoh, keamanan fisik perlindungan dari bahaya, kecelakaan, atau bencana, keamanan kerja pekerjaan tetap, asuransi, gaji yang stabil, keamanan kesehatan akses ke layanan kesehatan, keamanan finansial tabungan, jaminan pensiun, dampak dalam organisasi, karyawan yang merasa aman dalam pekerjaan mereka, misalnya melalui kontrak kerja tetap atau asuransi kesehatan, akan lebih loyal dan produktif. Ketiga, kebutuhan sosial love and belonging, tingkat 3. Definisi, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan rasa memiliki dalam suatu kelompok. Contoh, hubungan, pertemanan dan keluarga. Rasa diterima dalam komunitas, hubungan emosional dan romantis. Interaksi sosial di tempat kerja. Dampak dalam organisasi, lingkungan kerja yang mendukung, interaksi sosial positif akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Budaya kerja yang baik mendorong kolaborasi dan teamwork yang kuat. Keempat, kebutuhan penghargaan esteem needs, tingkat 4. Definisi, kebutuhan akan pengakuan, status, dan kepercayaan diri. Contoh, promosi, penghargaan, pujian atas kinerja. Dampak organisasi, meningkatkan motivasi dan produktivitas, loyalitas, dan kepuasan kerja lebih tinggi. Kurangnya, penghargaan dapat menyebabkan demotivasi. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri, self-actualization needs, tingkat 5. Definisi, kebutuhan mencapai potensi maksimal dan kepuasan diri. Contoh, menjadi pemimpin, berinovasi, mengembangkan keterampilan. Dampak organisasi, mendorong kreativitas dan inisiatif. Karyawan lebih berdedikasi dan berkontribusi besar. Lingkungan kerja yang mendukung pengembangan diri, meningkatkan kepuasan kerja. Ketiga, teori keadilan equity theory. John Stacey Adams. Komponen utama dalam equity theory. 1. Input usaha yang diberikan individu, seperti keterampilan, pengalaman, waktu, loyalitas, dan dedikasi. 2. Output imbalan yang diterima, seperti gaji, bonus, promosi, pengakuan, dan tunjangan. 3. Referensi perbandingan, individu, membandingkan input-output mereka dengan rekan kerja atau standar industri. 3 jenis keadilan dalam equity theory. 1. Equity keadilan seimbang, jika rasio input-output seimbang dengan orang lain. Karyawan puas dan tetap termotivasi. 2. Under reward, inequity ketidakadilan negatif, jika individu merasa menerima lebih sedikit dibandingkan rekan kerja dengan input yang sama. Mereka merasa tidak adil dan bisa menurunkan produktivitas, meminta kenaikan gaji atau tunjangan, keluar dari organisasi. Ketiga, over reward inequity, ketidakadilan positif. Jika individu merasa menerima lebih banyak dibandingkan rekan kerja dengan usaha yang sama, mereka bisa merasa bersalah dan meningkatkan kinerja untuk menyeimbangkan situasi. Dampak dalam organisasi, motivasi karyawan yang merasa diperlakukan adil, lebih termotivasi dan loyal. Produktivitas, ketidakadilan negatif dapat menyebabkan kinerja menurun dan tingkat resign tinggi. Kepuasan kerja, karyawan yang merasa dihargai, lebih puas dan berkontribusi lebih besar. Retensi, karyawan organisasi yang menerapkan sistem imbalan adil, lebih mudah mempertahankan tenaga kerja berbakat. Keempat, teori harapan ekspektansi, teori Viktor Fromm dikembangkan oleh Viktor Fromm 1964 dan menyatakan bahwa motivasi seseorang tergantung pada harapan mereka terhadap hasil kerja. Individu akan berusaha lebih keras
jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan membawa imbalan yang diinginkan. Komponen utama teori harapan. 1. Ekspektansi harapan, keyakinan bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. Tinggi, jika individu yakin bahwa kerja keras akan meningkatkan kinerja. Rendah, jika individu merasa usahanya tidak akan berpengaruh. 2. Instrumentality keterhubungan, keyakinan bahwa kinerja yang baik akan menghasilkan imbalan yang diharapkan. Tinggi, jika ada sistem penghargaan yang jelas dan adil. Rendah, jika karyawan merasa promosi atau bonus tidak bergantung pada kinerja. Ketiga, valence, nilai imbalan. Seberapa menarik atau bernilai imbalan tersebut bagi individu? Positif, jika imbalan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Negatif, jika imbalan tidak relevan atau tidak menarik. Dampak dalam organisasi, meningkatkan motivasi jika karyawan percaya bahwa usaha mereka berharga dan dihargai, meningkatkan produktivitas jika ada hubungan jelas antara kinerja dan penghargaan. Mencegah demotivasi jika imbalan sesuai dengan ekspektasi, karyawan tetap termotivasi. Meningkatkan loyalitas jika organisasi memberikan penghargaan yang adil dan diinginkan karyawan. D. Implikasi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepribadian, motivasi, sikap, emosi, dan nilai-nilai pribadi. Pemahaman tentang perilaku ini sangat penting karena berdampak pada produktivitas, kepuasan kerja, dinamika tim, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Pertama, pengaruh kepribadian terhadap kinerja dan interaksi. Implikasi, kepribadian seperti ekstroversi, keterbukaan, atau neurotisme memengaruhi cara individu bekerja dan berkomunikasi. Pemimpin dengan stabilitas emosional tinggi lebih mampu mengatasi stres dan mengambil keputusan dengan baik. Rekrutmen dan seleksi karyawan harus mempertimbangkan kesesuaian kepribadian dengan peran kerja. Kedua, motivasi dan komitmen karyawan. Implikasi, karyawan yang merasa dihargai, equity theory, lebih loyal dan produktif. Sistem penghargaan yang transparan meningkatkan motivasi kerja. Expectancy theory, motivasi rendah dapat menyebabkan turnover tinggi dan rendahnya keterlibatan karyawan. Ketiga, sikap dan kepuasan kerja. Implikasi, karyawan dengan sikap positif lebih mudah bekerja sama dan berkontribusi pada lingkungan kerja yang harmonis. Ketidakpuasan kerja dapat memicu konflik, absensi tinggi, dan penurunan produktivitas. Organisasi perlu membangun budaya kerja yang sehat untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Keempat, emosi dan stres dalam lingkungan kerja. Implikasi, stres yang tidak terkelola dapat menurunkan kinerja dan meningkatkan risiko burnout. Manajemen harus menyediakan dukungan emosional, seperti program kesejahteraan karyawan dan pelatihan. Manajemen stres. Pemimpin yang memahami kecerdasan emosional dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan suportif. Kelima, dinamika tim dan kepemimpinan. Implikasi, kerjasama tim dipengaruhi oleh kepercayaan, komunikasi, dan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik dapat menginspirasi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif. Konflik dalam tim harus dikelola dengan baik untuk menghindari dampak negatif terhadap organisasi. Kesimpulan, memahami dasar perilaku individu dalam organisasi membantu manajer dalam mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif. Faktor-faktor seperti kepribadian, motivasi, persepsi, dan lingkungan kerja berperan besar dalam menentukan kinerja individu dan keberhasilan organisasi.